Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ada beberapa sikap atau tindakan terhadap makanan yang kita nikmati setiap hari. Tentunya ini berkaitan dengan kesehatan dan juga berkaitan dengan cara pandang kita mengenai makanan. Ketika kita mendapatkan hasil dari jerih lelah kita berkarya di bumi ini, maka wajarlah kalau kita mendapatkan makanan. Ada yang langsung kita makan, seperti buah-buahan atau umbi-umbian, tetapi juga ada yang perlu untuk diolah, seperti daging atau ikan dari ternak, atau hasil berburu, atau hasil peternakan atau perikanan. Namun keseluruhannya itu kita dapat nikmati dengan sikap tindakan yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dari Tuhan mengenai makanan. Tentu mengucap syukur dalam artian bahwa kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan Allah yang memberikan kepada kita suatu rasa di dalam diri kita untuk menikmati makanan tersebut. Dan sekaligus ucapan syukur karena kita bisa mendapatkan hasil makanan tersebut. Memang ada banyak orang yang di bumi ini mengalami kelaparan. Bukan tidak mau bekerja atau berkarya, tetapi memang lingkungan di mana mereka tinggal tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dimakan. Ada yang kelaparan, ada yang tidak berdaya mengelola bumi, sehingga mereka mengalami kesusahan dalam mendapatkan makanan. Sikap berikutnya adalah ketika kita menyadari bahwa ternyata ada jenis-jenis makanan atau panganan yang kita buat itu dipersembahkan kepada sesuatu yang dianggap Tuhan atau ilah. Itu terjadi di masa lalu bagi leluhur atau semua asal muasal dari keturunan keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan dan yang mempercayai leluhurnya atau ilah-ilah asing. Atau juga terjadi pada saat ini, di mana ada orang-orang yang mempersembahkan makanan hasil olahan atau hasil bumi langsung dari tanaman, tumbuhan, atau dari ternak dipersembahkan kepada ilah-ilah atau leluhurnya. Dan ini tentu tidak sesuai dengan cara pandang orang Kristen. Kita memberikan satu tindakan yang tepat, bahwa ketika kita tahu dan kita menyadari bahwa ada jenis makanan atau bahan olahan makanan yang begitu baik dikelola, dibuat, tetapi dipersembahkan kepada sesembahan ilah-ilah atau leluhur yang bukan dipercaya oleh orang Kristen. Maka kita dengan sadar dan mengetahui hal itu tidak diperkenan untuk memakannya. Tentunya kita bisa mengganti atau mendapatkan makanan dengan cara yang baik dan benar. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara tidak perlu terlibat atau ikut-ikutan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada roh-roh, ilah-ilah, leluhur, dan yang lainnya. Ini penting karena berkaitan dengan suatu hubungan antara orang-orang yang memberi makanan kepada ilah-ilah dan suatu ritual keyakinan kepercayaan. Sehingga orang Kristen tidak perlu dan tidak diperkenan untuk menikmati makanan yang seperti itu. Tetapi ketika kita tahu ada orang-orang yang berjualan di pasar, di market-market tradisional maupun modern, atau kita pesan secara daring online, tentunya kita tidak tahu apakah orang yang mendapatkan makanan, mengolahnya menjadi panganan bagi kita, itu sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada roh-roh, ilah-ilah, sesembahan mereka. Kita tidak tahu, kita tidak mendapatkan informasi, maka sesungguhnya makanan itu boleh kita nikmati, kita olah kembali, kita makan dengan rasa syukur kepada Tuhan Allah. Ini sikap tindakan yang ketiga. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak menelusurinya, dan kita tidak mendapatkan informasi yang seutuhnya. Apalagi kita ada di public market atau dipesan dari dagangan secara online dan secara daring. Tentunya kita juga menyadari bahwa bisa jadi ada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau kejahatan pencucian uang. Uang-uang hasil korupsi atau pencucian uang atau pengemplang pajak menggunakan untuk mengelola makanan atau membagi-bagi makanan yang sebenarnya adalah hasil kejahatan. Tentunya kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui tentang hal itu, dengan penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keseriusan kita perlulah menolak. Karena kita tahu makanan itu
atau panganan yang diberikan kepada kita adalah hasil dari korupsi, hasil dari pengemplangan pajak, hasil dari tindak kejahatan. Kita perlu menyatakan penolakan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, memang kita diperintah Tuhan untuk mengelola bumi agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari bumi, dari tumbuhan, dari pepohonan, dari ternak, dari binatang, dari alam ini. Namun, kita tidak sembarangan juga untuk mendapatkan itu. Hal yang paling penting, mengucap syukur untuk semua apa yang kita terima. Tentunya ketika kita menikmati berkat makanan, kita perlu memperhatikan mengenai kesehatan tubuh kita. Apakah makanan yang kita nikmati, kita doakan dengan ucapan syukur, adalah makanan yang memberikan kepada kita kesehatan, baik kesehatan yang dapat bertahan cukup lama untuk tubuh kita, atau justru jenis makanan tertentu membuat tubuh kita lemah atau sakit. Kita perlu memperhatikan hal-hal yang sangat sederhana ini, tetapi itu diperlukan untuk diri kita. Masing-masing kita punya metabolisme tubuh yang beragam. Ada yang memiliki daya tahan tertentu dari semua makanan apapun bisa dinikmati. Tetapi ada juga yang tidak demikian. Maka proses adaptasi itu dapat berlangsung seumur hidup kita, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Dan kita bersyukur kalau kita bisa menahan diri, menjaga diri dari segala jenis makanan yang merusak tubuh, yang mengganggu kesehatan diri. Karena kita memerlukan tubuh ini untuk berkarya, mengerjakan segala sesuatu yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya apa yang menjadi bahan perenungan tentang makanan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Tuhan memberkati.